Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titiana Sofia Faradisa, NIM 220501111028. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan SPSS untuk melakukan uji asumsi lasik, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan juga uji validitas. Oke, langsung saja kita share screen. Oke, setelah kita membuka untuk aplikasi SPSS, maka langsung saja kita open dokumen. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa dokumen kita adalah berbentuk Excel. Langsung saja cari data untuk kita running dan lalu open. Tunggu hingga muncul seperti ini, lalu kita oke. Muncul seperti ini. Nah, di sini kita harus measure-nya ini harus diganti dulu menjadi scale. Semuanya harus diganti menjadi scale untuk bisa kita olah. Jadi, kalau tidak diganti menjadi scale, maka data tidak akan bisa diolah melalui aplikasi SPSS ini. Kita ganti satu-satu sampai selesai. Oke, setelah measure-nya selesai, diganti semuanya menjadi scale, maka langkah selanjutnya kita harus menjumlahkan variabel-variabel yang masih tidak berurutan. Maka langkah yang harus kita ambil yaitu transforms compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita ganti menjadi x1. Di sini function groupnya dipilih all. Karena kita menjumlah, maka kita harus mencari sum atau sum. Nah, sum dipilih. Terus untuk ini diganti dengan x1.1 sampai to x1.5. Jadi kita nggak usah menginput x1.1 terus x1.2 gitu nggak usah, tapi langsung di to. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Begitupun sampai dengan Y. Kita transform compute variable x2, sumnya diganti x2.1 dan x2.5. Oke. Ini harus ada spasi. Kalau tidak ada spasinya, maka tidak bisa diolah seperti tadi. Nah, selanjutnya sampai X. Sekarang x3 x3.1 to x3.5. Oke. Terus sekarang target variabelnya Y, numeric expression sumnya Y1.1 to Y1.5. Nah, ini langsung di oke. Nah, setelah semuanya itu akan muncul seperti ini. X1, X2, dan X3 serta Y. Nah, untuk tabel ini kita harus menggantinya sesuai dengan variabel yang ada di skripsi yang data kita ambil. Jadi, X1 yang skripsi yang saya ambil itu ada kualitas produk, yang X2-nya promosi, atas X3-nya desain, dan terhadap Y-nya keputusan pembelian. Keputusan pembeli. Oke, setelah semuanya di rename seperti ini, maka langkah selanjutnya kita
buka tab yang output untuk melakukan uji yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Langsung saja kita pilih Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk yang dependen, ini kita masukkan Y atau keputusan pembelian. Sedangkan yang independen kita masukkan X1, kualitas produk, X2, dan juga X3. Nah, untuk pengaturan statistik ini, kita regression koefisiennya dicentang untuk yang estimate sama covariance matrix. Nah, model fit juga dicentang sama collinearity diagnosis. Nah, untuk residualnya kita hanya mencentang untuk Darwin-Watson. Oke, continue. Langsung lanjut ke plots. Yang untuk variabel Y, kita masukkan Z-resid. Untuk variabel X, kita masukkan Z-prep. Ini untuk standar z-nya, kita centang histogram sama normal probability plot. Untuk save, kita harus mencentang di predicted value-nya unstandardized sama residualnya unstandardized. Oke, langsung continue dan klik OK. Di sini akan muncul regression-nya, model summary, ANOVA, dan lain-lain. Nah, untuk langkah kedua, kita akan melakukan uji heteroskeditas menggunakan metode Glatzer. Langkah pertama adalah analyze, regression, linear. Kemudian ini bagian save tadi itu diancentang bagian predicted value. Nah, ini diancentang, continue, langsung di OK. Ini akan muncul. Langkah selanjutnya kita akan menginput ABS-RES dengan cara compute variable. Nah, di sini kita target variabelnya ganti ABS-RES. Ini function groupnya masih sama all, tapi yang function and special variabelnya kita ganti menjadi ABS. Nah, di sini jangan lupa sum-nya dihapus terlebih dahulu. Ini diganti dengan res 1. Nah, langsung di OK. Ini nanti sudah menginput data di tab yang tadi. Input yang sebelah tadi yang seperti sama kayak X1, X2, sampai Y. Oke, langkah selanjutnya langsung analyze. Analyze, regression, linear. Dan ini dependnya ini dikeluarkan untuk diganti menjadi ABS-RES. Nah, udah ini independennya tetap sama, namun save-nya ini diancentang semua. Jadi, residual sama predicted value-nya itu tidak ada. Langsung di continue dan ditekan OK. Nah, ini nanti langsung muncul seperti ini. Dependent variance dan seterusnya proses. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji ini dilakukan dengan langkah yang pertama analyze, regression, linear. Nah, ini sama tetap, tapi yang save ini residual unstandardized-nya dicentang lagi. Terus continue, lantas di OK.
Nah, di sini akan muncul seperti ini. ANOVA, koefisien, dan lain-lain. Langkah selanjutnya kita akan membuat one sample dari Kolmogorov-Smirnov dengan cara analyze non-parametric test, legacy dialog, sama ini one sample KS Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini test variabelnya kita isi dengan res1. Unstandardized residual res1 ini kita masukkan test distributionnya normal, langsung oke. Nah, di sini akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas dengan cara analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini kita harus memasukkan item X1 sampai dengan X1.5. Ini semua dimasukkan. Nah, untuk settingan statistiknya, kita centang bagian descriptive for item, scale, sama scale if item delete. Nah, untuk summaries-nya, kita hanya mencentang correlation. Terus continue, dan oke. Kita tunggu sampai selesai seperti ini. Nah, ini dilakukan sampai dengan X2, X3, dan Y. Jadi kita melakukan hal yang sama seperti X1 tadi, yaitu scale, reliability analysis. Nah, ini dikeluarkan untuk kita ganti menjadi X2.1 sampai dengan X2.5. Ini tadi statistiknya kan sudah disetting, jadi langsung saja kita oke. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, kita lagi untuk mendapatkan X3-nya. Ini kita keluarkan untuk diganti menjadi X3.1 sampai X3.5. Langsung di OK. Ini hasilnya seperti ini. Terus kita melakukan reliability analysis untuk variabel Y. Ini kita keluarkan untuk variabel Y1 sampai dengan Y1.5. Kita masukkan, kita oke. Nah, sudah selesai seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas dengan cara analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita mencantumkan variabel X1 sampai dengan X1.5 ditambah dengan X1. X1 tadi yakni kualitas produk. Nah, ini langsung saja diklik OK. Ini akan muncul tabel correlation-nya tentang kualitas produk. Nah, ini kita lakukan sama seperti ini untuk X2, X3, dan Y. Ini kita keluarkan semuanya. X2-nya kita masukkan semua. Dan X2 tentang promosi. Oke. Dan muncul tabel, kita balik lagi. Correlate, bivariate. Nah, ini kita keluarkan untuk kita ganti menjadi X3. X3.1 sampai X3.5 dan desain. Oke. Nah, yang terakhir correlate, bivariate. Ini kita ganti menjadi variabel Y. Nah, variabel Y ini
berarti keputusan pembelian. Oke. Nah, setelah tabelnya sudah terpampang di sini semuanya, berarti ini adalah hasil dari uji validitas. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji hipotesis. Langkah pertama yaitu analyze, regression, linear. Nah, kemudian ini diganti dengan keputusan pembelian, yakni Y. Nah, untuk independennya ini masih masuk ketiga-tiganya. Independennya ini masih masuk ketiga-tiganya, X1, X2, dan X3. Lalu di OK. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah. Nah, kita harus menguji hipotesis masing-masing dari variabel. Kita kembali lagi, analyze, regression, linear. Nah, di sini dependennya masih tentang keputusan pembeli. Nah, yang independennya ini kita masukkan satu-satu. Kualitas produk yang pertama, karena dia X1 atau variabel X1. Langsung saja di OK. Oke, langsung lagi analyze linear. Ini kita ganti menjadi X2 atau promosi. Langsung di OK. Nah, kita lakukan seperti tadi, regression, linear. Ini kita keluarkan, untuk kita ganti menjadi desain. Langsung OK. Nah, sudah selesai. Ini tadi adalah uji hipotesis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari uji SPSS yang saya lakukan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil interpretasi uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis dari pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Yamaha Mio. Nah, ini yang pertama ada uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai selebaran data pada sebuah kelompok atau variabel. Nah, ini ada analisis grafiknya. Ini histogram dependent variable dan ini plot of regression-nya. Nah, penjelasannya adalah berdasarkan histogram yang sudah terlampirkan di atas, maka variabel dependennya keputusan pembelian dan variabel independennya kualitas produk, promosi, dan desain dapat disimpulkan bahwa histogram memberikan pola distribusi yang menceng ke kanan dan normal. Nah, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ini kan tidak menyebar. Titik-titik itu menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, ini kan tidak menyebar secara jauh, tapi menyebarnya itu di garis diagonal ini. Maka, kesimpulannya adalah model regresi ini sesuai dengan asumsi normalitas. Yang kedua, ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini seperti yang terlampir dalam tabel, kalau asumsinya itu hanya 0,200. Nah, itu berarti data residual normal karena lebih dari 0,05. Karena patokan yang menjadi patokan uji Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,05. Maka, jika lebih dari itu, maka data akan dianggap normal.
Selanjutnya, uji multikolinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Nah, jika antar variabel independen terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Seperti tabel yang termaktub di sini. Nah, berdasarkan tabel tersebut itu tolerance itu di bawah 0,10. Nah, ini kan di bawah 0,10 semua, tidak ada yang di atas 0,10. Maka dinyatakan tidak terbukti adanya gejala multikolinearitas. Terus, untuk uji heteroskedistas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui kejadian kesamaan variabel dalam model regresi dari residual satu ke pengamatan yang lainnya. Nah, uji ini itu menggunakan metode Gleiser. Nah, dihasilkan dari SPSS yang saya hitung tadi, yang saya running tadi, maka menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05. Nilainya 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel bebas tidak mengalami gejala heteroskeditas. Atau dengan kata lain, semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama. Nah, ini terlihat di dalam tampilan grafik bahwa titik-titik itu menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawahnya kan. Nah, ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Oke, selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu. Nah, ini pada periode T dengan kesalahan periode sebelumnya. Seperti langsung saja dengan tabel Darwin-Watson. Nah, ini nilai Darwin-Watson-nya kan 1,910. Nah, untuk menentukan keputusan apakah model ini terkena gejala autokorelasi, itu dengan cara menggunakan bantuan tabel Darwin-Watson. Nah, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai signifikansi 5% dari jumlah sampel 150. Nah, jumlah sampel 150 itu yang terdapat pada skripsi yang saya gunakan untuk memperoleh data-data ini. Nah, itu sampelnya 150 dan jumlah variabel independennya itu 3, yang tadi ada kualitas produk, promosi, desain. Nah, maka didapatkan batas atasnya itu 1,7741 dan batas bawahnya 1,6926. Maka ini dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. Oke, kita lanjut ke uji validitas. Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Jadi, suatu kuesioner itu akan dinyatakan valid atau tidak melalui uji ini. Nah, adapun output SPSS yang telah dilakukan dari masing-masing variabel itu sebagai tabel berikut ini. Ini tabel kualitas produknya, dan tabel selanjutnya ini tentang promosi, variabel promosi, ini variabel desain, dan yang terakhir terhadap keputusan pembelian nih. Nah, di sini kan ada bintang 1 dan bintang 2. Nah, itu kenapa kok ada keterangan-keterangan tersebut di pojok atas angka? Itu menunjukkan bahwa bintang 1 berarti indikator validnya itu hanya pada level 5%. Nah, sedangkan yang terdapat 2 bintang itu
indikator validnya pada level 1%. Oke, langsung yang ketiga ada uji reliabilitas. Uji ini merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Nah, ini reliable atau konstruk ini akan dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan itu adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, gitu. Jadi ini terdapat tabel reliability statistik. Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel, yaitu kualitas produk, promosi, dan desain, serta keputusan pembelian adalah reliable karena nilai Cronbach alpha sebesar 0,609 ini. Ini Cronbach alphanya. Terus yang terakhir kita ada uji hipotesis. Uji ini digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji itu ditolak atau diterima. Nah, hipotesis penelitian ini dari masing-masing variabel yang saya gunakan itu ada 3. Variabel pertama, H1 kualitas produk, H2 promosi, dan H3 desain. Yang pertama ada koefisien determinasi. Ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi sangat terbatas. Nah, seperti yang ada model summary ini, terlihat bahwa output yang dihasilkan SPSS tersebut, koefisien determinasinya dapat dilihat dalam model summary ini, tabel ini. Nah, nilai R2-nya kan pada output menunjukkan angka 0,240 ini, yang artinya ini adalah 24% dari variasi keputusan pembelian. Nah, hal ini dijelaskan oleh ketiga variabel bebas, yaitu kualitas produk, promosi, dan juga desain. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 76% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi, yang variabel ketiga tadi hanya mempengaruhi kurang lebih 24% untuk keputusan pembelian. Untuk yang lainnya, sisanya 76% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model. Nah, untuk selanjutnya kita ada uji simultan atau biasa disebut uji F. Nah, uji ini untuk melihat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai dengan output SPSS. Nah, uji ini dilihat pada SPSS itu di tabel ANOVA. Di tabel ANOVA menunjukkan angka 0,00. Nah, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Kesimpulannya, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian atau dapat dikatakan bahwa kualitas produk, promosi, dan juga desain cara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Itu semua bisa dilakukan melalui melihat di ANOVA tadi. Nah, untuk yang ini uji parsial atau bisa disebut dengan uji T. Uji parsial ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Nah, uji ini itu masih identik dengan yang tadi uji F tersebut. Seperti di perhitungan SPSS itu pada koefisien regression, full model atau enter. Nah, ini tabelnya bisa dilihat dari variabel independen yang dimaksudkan model ternyata hanya variabel kualitas produk yang signifikansi 5%. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi ketiganya jauh dari 0,5. Sehingga dari tabel
tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi dan desain secara parsial berpengaruh tidak signifikan. Akan tetapi, kualitas produknya ini tadi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli. Oke, itu saja tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.